Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alvin Sande dengan NIM 231015. Di sini saya akan membahas tentang pengujian perangkat lunak terkait soal MIT yang diberikan. Pada slide pertama ini terdapat tujuan dan struktur, yang dimana di sini memahami dasar pengujian perangkat lunak dan terrelasi dengan pengembangan. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar pengujian perangkat lunak serta pentingnya hubungan antara tim pengembangan dan IQ. Kami akan membahas topik utama termaksud siklus PDCA, dasar pengujian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak yang esensialnya untuk meningkatkan performa produk. Pada slide selanjutnya, teman-teman dapat melihat PDCA yang dimana ada plan, do, check, dan action. Baik, kita akan membahas dari plan terlebih dahulu, yang dimana ini menentukan tujuan dan ruang proyek. Langkah ini mencakup analisis kebutuhan, perencanaan strategi, dan juga pembuatan rancangan kerja yang jelas agar seluruh tim memahami arah proyek. Yang kedua ada do atau pelaksanaan, melaksanakan rencana yang telah dibuat dan mengerjakan tugas sesuai jadwal. Tahapan ini berfokus pada implementasi, coding, serta pengujian awal terhadap sistem yang dikembangkan. Kemudian berikutnya ada cek atau pemeriksaan, yang dimana ini membahas tentang meninjau hasil kerja dan membandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Kesalahan atau kekurangan dicatat untuk dianalisis dan dijadikan dasar perbaikan di tahap berikutnya. Baik, yang terakhir ada action atau tindakan perbaikan, yang dimana ini membahas tentang melakukan tindakan korektif berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan kekurangan, dilakukan penyempurnaan agar sistem menjadi lebih baik dan efisien. Pada slide selanjutnya, kita membahas tentang keterkaitan pengembangan dan pengujian, yaitu sinergi tim, yang dimana pengujian dan pengembangan merupakan proses yang saling melengkapi. Setiap fitur yang dikembangkan harus diuji agar kesalahan dapat ditemukan sedini mungkin. Dengan cara ini, tim pengembangan atau developer dan tim penguji atau tester dapat bekerja sama untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan kebutuhan pengguna. Melalui kolaborasi yang baik, kualitas perangkat lunak dapat terus ditingkatkan. Baik, pada slide selanjutnya ada dasar pengujian perangkat lunak, yaitu menemukan dan mengatasi masalah terlebih dahulu. Kita bahas dari yang tujuan utama dulu. Menemukan bug, menjamin kualitas, meningkatkan kepuasan pengguna, serta mengurangi biaya perbaikan. Dan di prinsip pengujian terdapat deteksi sejak dini, fokus area risiko tinggi, dan juga uji berulang dan dokumentasi hasil. Baik, pada slide selanjutnya ada pengujian sistem waktu nyata. Di sini saya mengambil satu aplikasi kritis, yaitu di sini dapat dilihat bahwa pengujian sistem waktu nyata dilakukan perangkat lunak yang harus memberikan respon dalam waktu tertentu tanpa penundaan. Kecepatan respon menjadi sama penting dengan ketepatan hasil. Contohnya di sini saya mengambil suatu aplikasi yaitu autopilot atau alat monitor detak jantung, sistem infus otomatis, dan sistem pengereman otomatis kepada kendaraan. Dalam pengujian ini, setiap milidetik hitungan keterlambatan kecil saja dapat menyebabkan kesalahan fatal. Oleh karena itu, sistem diuji dalam berbagai kondisi ekstrim untuk memastikan tetap stabil, cepat, dan aman. Baik, slide selanjutnya teman-teman dapat melihat di sini ada faktor-faktor pengujian, yang dimana ada kendala. Kita bahas dari keandalan dulu. Keandalan menunjukkan sejauh ini sistem berjalan secara konsisten sesuai dengan fungsi tanpa mengalami gangguan atau kesalahan. Sistem yang andal mampu memberikan hasil yang sama dalam berbagai kondisi.
baik di saat digunakan dalam waktu lama maupun di bawah beban tinggi. Dengan tingkat keandalan yang baik, pengguna akan lebih percaya terhadap kualitas perangkat lunak yang digunakan. Yang kedua, ada kemudahan penggunaan, yaitu dimana sejauh ini pengguna dapat menggunakan, memahami, mempelajari, dan meningkatkan sistem tanpa kesulitan. Pengertian terbuka yang sederhana, navigasi yang terjelas, serta tampilan yang ramah pengguna akan membuat pengalaman yang jauh lebih baik. Faktor ini penting karena sistem yang sulit digunakan mengurangi produktivitas dan kepuasan pengguna. Yang ketiga, ada kinerja, yang dimana ini berfokus pada kecepatan dan efisien sistem dalam memproses data serta merespon perintah pengguna. Sistem yang memiliki performa tinggi mampu menjalankan berbagai tugas secara tepat tanpa lag atau penurunan kualitas. Pengujian performa ini juga mencakup kemampuan sistem menghadapi beban besar untuk memastikan tetap stabil dalam kondisi ekstrim. Baik, di sini ada pengujian terbagi dua, yaitu ada alpha testing dan juga beta testing. Kita akan membahas dari alpha testing dulu. Alpha testing merupakan tahap pengujian pertama yang dilakukan secara internal oleh tim pengembangan developer sebelum perangkat lunak rilis keluar. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan atau kekurangan fungsi yang mungkin belum terlihat selama proses pengembangan. Pengujian ini dilakukan dalam lingkungan terkontrol, biasanya di laboratorium atau sistem pengujian internal perusahaan. Dengan cara ini, tim dapat memastikan bahwa fitur utama bekerja atau berjalan dengan baik dan sistem siap diuji pada pengguna eksternal. Baik, di sini adalah beta testing, yang dimana beta testing ini membahas tentang setelah perangkat lunak melewati tahap alpha dianggap cukup stabil. Pada tahap ini pengujian akan dilakukan oleh pengguna akhir atau user di luar tim pengembangan dalam kondisi nyata. Tujuan ini adalah untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna mengenai kinerja, tampilan, serta pengalaman penggunaan sistem. Lalu masukan dari pengguna, tim dapat menemukan bug kecil yang tidak terdeteksi di tahap sebelumnya dan melakukan penyempurnaan sebelum rilis final. Baik, di sini ada comparison of software version. Ini ada terbagi dua, yaitu ada old dan new, yang dimana kita bahas dari old dulu, yaitu memiliki fitur yang terbatas dan tampilan antarmuka yang masih sederhana, kemudian desain belum responsif, beberapa sulit menemukan menu diakses dengan cepat, performa, kemudian yang terakhir ada proses berjalan lebih lambat, sering terjadi penundaan saat membuka halaman atau memuat data. Di version new itu yang pertama dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang lebih lengkap dan bermanfaat bagi pengguna, kemudian tampilan antarmuka lebih modern, interaktif, dan mudah digunakan oleh pengguna dan berbagai kalangan. Itu yang ketiga, keandalan. Kemudian yang terakhir ada jumlah bug yang jauh lebih sedikit dibandingkan versi lama. Sistem menjadi lebih stabil dan tidak mudah mengalami error. Baik, kesimpulannya adalah pengujian perangkat lunak merupakan tahapan yang paling penting dalam memastikan kualitas sebuah aplikasi sebelum dirilis ke pengguna. Melalui proses alpha dan testing, tim pengembangan dapat menemukan serta memperbaiki kesalahan sejak dini. Selain itu, faktor-faktor seperti keandalan, kemudahan pengguna, dan performa atau kinerja harus diuji secara menyeluruh agar sistem dapat berjalan stabil, cepat, dan mudah digunakan oleh pengguna. Dengan pengujian yang tepat, perangkat lunak tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.